Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang analisa sistem informasi penerima siswa baru Asa School. Saya sendiri Duma Muhammad dan saya GSK Pakarni, saya Noni Permari, dan rekan kami 2 orang di bawah ini. Project Charter. Pertama, latar belakang. Sekolah adalah suatu tempat pembelajaran formal di mana terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik secara langsung, bertatap muka satu sama lain. Setiap tahun sekolah akan mengalami tahun ajaran baru, di mana pada masa ini tahun ajaran baru identik dengan pendaftaran peserta didik ke sekolah yang mereka inginkan. Selama ini pendaftaran peserta didik baru menggunakan metode-metode manual seperti isi formulir, wawancara manual, dan tes manual. 2. Permasalahan. Program ini dibuat dikarenakan pada era sekarang ini banyak orang yang mobilitasnya tinggi. Maka daripada itu kami membuat program untuk memudahkan bagi para orang tua calon peserta didik untuk mendapatkan kemudahan untuk mendaftarkan anaknya untuk sekolah dengan cara online, sehingga tidak memerlukan proses yang berbelit-belit yang dimana semua bisa dilakukan dengan satu klik pada smartphone atau gadget orang tua calon peserta didik. Deskripsi produk. Fasilitas dalam program ini adalah: pertama, menampilkan profil sekolah, fasilitas sekolah, formulir online, dan yang terakhir pembayaran virtual. Keuntungannya yang diharapkan berikut ini adalah keuntungan-keuntungan yang diharapkan dari program ini. Pertama, memberikan pelayanan penerimaan peserta didik baru lebih cepat dari sebelum sistem ini dibuat. Kedua, proses pemeliharaan data dapat dilakukan dengan pengarsipan melalui media komputer dan proses pemeliharaannya jauh lebih mudah jika dilakukan dengan komputerisasi. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru kepada orang tua calon peserta. Dan yang terakhir, mengganti sistem manual ke dalam sistem baru yang lebih terkomputerisasi. Perencanaan aktivitas secara global. Keterangan 1. Biaya domain per tahun niaga master, nominal biaya 320.000. 2. Biaya registrasi hosting per tahun niaga master, unlimited bandwidth, unlimited space dengan biaya 1.020.000. 3. Biaya pembuatan website, include biaya kuota dan listrik 5 juta. Jasa administrasi 250.000. Pembuatan buku panduan dan CD dengan biaya 50.000. Maintenance website 3 bulan 900.000. Jasa CEO 1 bulan 900.000 dengan total 8.440.000. Project report. Analisa sistem berjalan. Analisis sistem merupakan gambaran tentang sistem yang saat ini sedang berjalan di Asa School pada bagian penerimaan siswa baru. Sistem yang digunakan masih sederhana dan manual, yaitu dengan menggunakan kertas dalam pengisian formulir serta pembayaran yang masih harus dating ke bagian keuangan. Analisis sistem ini bertujuan untuk membuat sistem yang baru agar komputerisasi sehingga dapat lebih efektif dan efisien. Analisa kebutuhan perangkat lunak. Berikut ini spesifikasi kebutuhan sistem rekrutmen. Masuk halaman admin. 1. Admin konfirmasi pembayaran calon siswa. 2. Admin membuat jadwal tes. 3. Admin dapat mengolah data siswa baru. 4. Admin menyetujui apakah siswa diterima atau tidak. Masuk halaman user atau calon siswa. 1. User dapat melihat informasi mengenai pendaftaran. 2. User dapat menginput formulir. 3. User melihat data yang diisi di formulir. 4. User dapat melakukan pembayaran. 5. User melihat jadwal tes. Ini saya akan menjelaskan tentang ERD, Entity Relationship Diagram, pada penerimaan siswa baru di sekolah NASA. Nah, di pertama dari
entity diagram relationship ini bisa kita baca bahwa calon siswa membayar uang untuk biaya pendaftaran. Nah, setelah dia membayar biaya pendaftaran, maka dari sekolah NASA akan mengkonfirmasi. Nah, dan dikonfirmasi oleh admin. Nah, pada saat sudah dilakukan konfirmasi, maka dia akan diberikan jadwal ujian. Lalu dia melakukan ujian masuk sesuai jadwal yang ditentukan. Lalu dia bisa setelah dia melewati jadwal ujian, maka dia bisa mengakses apapun yang dibutuhkan oleh calon siswa. Misalkan dia bisa mengisi biodata diri serta biodata orang tua. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi file yang digunakan pada saat desain sistem. Spesifikasi filenya adalah file tabel siswa. Nah, di sini file tabel siswa ini untuk namanya kita pakai tbl_siswa. Nah, dengan akronim tbl_siswa.sql. Nah, yang tipe filenya dia adalah tipe file master. Untuk akses filenya dia random, panjang recordnya sampai 50 bytes. Field key-nya dia pakai kode _siswa dengan software MySQL. Nah, di sini bisa kalian lihat elemen datanya serta tipe serta panjangnya. Keterangannya untuk primary key adalah kode siswa. Terusnya ada spesifikasi tabel admin. Nama filenya adalah tbl_admin. Lalu yang akronimnya adalah tbl_admin.sql. Tipe filenya sama, file master, akses filenya sama, random. Nah, panjang recordnya adalah 125 bytes. Dengan field key ID_user dengan software MySQL. Kalian bisa lihat di sini elemen datanya. ID user digunakan untuk primary key serta tipe datanya dan panjang byte-nya. Nah, sekarang kita menjelaskan tentang tabel jadwal. Nah, tabel jadwal ini dia menggunakan nama file tbl_jadwal dengan akronim tbl_jadwal.sql. Nah, tipe filenya jadwal dan akses filenya adalah random. Panjang recordnya 125 bytes, field key-nya ID_jadwal dengan software MySQL. Nah, kalian bisa lihat di situ di elemen data itu ada ID jadwal, batch, tanggal, jam, dan ruang. Tipenya bisa kalian lihat sendiri dengan panjangnya serta keterangan primary key-nya adalah ID jadwal. Nah, di sampingnya ada struktur kode siswa. Nah, kode siswa di sini kita pakai SMA scores 2020 scores 0001. Nah, SMA itu melambangkan jenjang sekolah. Jadi kita di sini pakai yang untuk penerima siswa baru SMA, dan 2020 itu adalah tahun pendaftarannya, serta 1 itu adalah nomor urut peserta pada saat mendaftar. Baik, selanjutnya adalah desain sistem. Desain antarmuka. Ini adalah tampilan form beranda adminnya yang merupakan bagian dashboard. Selanjutnya adalah tampilan data formulir siswa. Di sini tampilan siswanya kita dapat melihat data siswa, mengupload data siswa atau mendelete data siswa. Selanjutnya melakukan tampilan data pembayaran. Di sini kita dapat mengkonfirmasi pembayaran tersebut. Dari sini kita dapat mengkonfirmasi pembayaran tersebut dengan menceklis tanda pembayaran. Selanjutnya ini adalah tampilan user. Di tampilan user akan menampilkan dashboard, formulir, dan jadwal tesnya. Dan inilah tampilan data formulirnya tersebut. Selanjutnya ini adalah tampilan pembayaran siswa. Apabila pembayaran siswanya lunas, maka akan menampilkan pembayaran lunas. Dan apabila belum lunas, akan bertuliskan menunggu pelunasan. Selanjutnya, apabila pembayaran di approve, akan menampilkan jadwal tes sebagai berikut. Selanjutnya adalah desain sistem. Desain sistem kami di sini menggunakan struktur navigasi di mana pada halaman utama adalah indeks. Selanjutnya ada di login admin, registrasi, dan login siswa. Di dalam login admin terdapat data formulir dan data pembayaran dan jadwal ujian.
Dalam login siswa terdapat tampil formulir, pembayaran, jadwal ujian. Di data formulir login admin, terdapat data formulir yang diterima, data formulir yang ditolak, dan di data pembayaran login admin, terdapat konfirmasi pembayaran. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Giska Diva Karuni. Hasil pengujian black box dan testing halaman login admin. Skenario pengujian. Username dan password jika tidak diisi, kemudian klik tombol login. Hasil yang diharapkan adalah please fill out this field. Dan hasil pengujiannya sesuai harapan. Desain sistem. 6. Pendukung atau pemeliharaan. Pada program sistem penerimaan siswa baru, ini pun memerlukan beberapa spesifikasi yang harus dimiliki pada komputer yang akan menjalankan program. Adapun spesifikasi sarana pendukung program yang diperlukan antara lain, sistem operasinya adalah Windows Server, prosesornya Intel Xeon Quad-Core, RAM-nya 8GB, harddisknya 2TB, monitornya 14 inch, softwarenya bahasa server-side PHP, bahasa markupnya HTML, bahasa style sheet-nya CSS, web servernya Apache 2.x, database servernya MySQL Server. Kesimpulan, 1. Dengan sistem penerimaan siswa baru yang dilakukan secara online, maka calon siswa tidak harus menunggu cetakan surat edaran dan formulir dari sekolah. 2. Dengan sistem penerimaan siswa baru ini, calon siswa tidak harus memastikan pengumuman dan jadwal dengan datang langsung ke sekolah, melainkan dengan mengakses aplikasi web sistem penerimaan siswa baru online. 3. Dengan sistem penerimaan siswa baru ini, calon siswa tidak harus datang ke sekolah untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran, melainkan mengakses aplikasi web sistem penerimaan siswa baru online dengan mengisi form dan lampiran yang tersedia dalam aplikasi. 4. Dengan sistem penerimaan siswa baru ini, jika pihak sekolah maupun calon siswa membutuhkan berkas berupa lampiran atau formulir, tidak perlu mencari di tumpukan melainkan hanya mengunduh di dalam aplikasi. Saran. 1. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan sistem penerimaan siswa baru ini tidak hanya diakses oleh bagian admin saja, namun untuk guru dan staf sekolah sesuai bagiannya. 2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dalam mengembangkan sistem penerimaan siswa baru ini tidak hanya dalam penerimaan saja, melainkan bisa sekaligus dilakukannya tes seleksi online. Thank you.